Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk ada di tahun yang baru. Biarlah tahun yang baru ini kita jangan pernah takut. Percayalah memang akan ada masalah, akan ada pergumulan, akan ada rintangan, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, percaya dengan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada sampai kapanpun juga. Amin. Di dalam tahun yang baru kita tahu banyak orang memprediksi bahwa akan ada banyak masalah. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Ahli ekonomi sudah memprediksinya. Ahli apapun sudah memprediksinya. Tetapi hari ini kita mau belajar, jangan fokus kepada prediksi dunia. Kita mau belajar fokus pada prediksinya Tuhan. Kalau kita ada hidup di dalam Tuhan, percayalah sekalipun ada masalah yang berat, kalau ada Tuhan, pasti ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Di tahun-tahun yang baru orang bilang ada masalah. Tapi kita hari ini renungkan, kita sudah dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, itu suatu hal yang mujizat yang luar biasa saudara. Pandemik sudah kita lewati. Pada tahun 2022 waktu baru mau masuk, orang sudah bilang susah. Buktinya hari ini pun kita dijaga Tuhan. Hari ini pun setiap kita yang hadir di tempat ini, kita sudah diluputkan Tuhan dari pandemik. Kita sudah diluputkan dari sakit. Sekalipun kita diizinkan sakit, toh buktinya Tuhan tetap menyatakan kehendaknya kita tetap dipulihkan, disembuhkan. Sampai hari ini kita diizinkan masuk di tahun yang baru, itu adalah mujizat Tuhan. Di dalam tahun yang baru, bukan hanya ada masalah ekonomi, masalah perang, masalah apapun. Tapi ingat, ternyata masalah di dalam pelayanan pun itu tetap ada. Hari ini kita mau belajar, kita sudah memulai langkah kecil, masuk di tahun yang baru, tahun 2023, kita mengawalinya dengan hal yang baik. Kita sudah mau memberikan hidup kita waktu yang terbaik, datang beribadah, cari Tuhan, cari firman, percayalah ada pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan lihat satu kebenaran firman. Kita akan baca satu firman Tuhan dan kita akan belajar banyak hal di dalam firman Tuhan ini. Yaitu di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita akan belajar sama-sama. Bagaimana di kitab Filipi ini diceritakan bahwa Rasul Paulus sedang memperingatkan jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang gerejanya sedang maju dan sangat berkembang dengan baik. Tetapi ketika gereja ini mulai berkembang dengan baik, gereja ini berkembang dengan pesat, ternyata di dalam pelayanan mereka, di dalam perkembangan gereja ini, ada terjadi salah paham, ada terjadi pertengkaran, ada terjadi konflik di antara sesama jemaat, tetapi tidak disadarinya. Hari ini kita mau belajar, ke depan ada masalah, ternyata di dalam pelayanan pun ada masalah. Kita lihat gereja kita luar biasa, diberkati Tuhan. Bagaimana kita tahu salah satu pilar di gereja kita berbicara tentang akan ada regenerasi. Kita sudah merasakannya. Kita lihat kalau Bapak Ibu Saudara sadar, kita lihat di gereja-gereja best khususnya, dimanapun juga kita datang untuk beribadah, selalu ada anak-anak muda yang tampil. Artinya regenerasi pemuritan di gereja ini sudah berjalan dan sedang berjalan dengan baik. Ketika regenerasi terjadi, yang dihasilkan adalah perkembangan gereja luar biasa. Dan itu bisa kita rasakan. Tetapi ketika gereja ini mulai berkembang karena banyak anak-anak muda yang sedang mulai tampil, yang sudah banyak dipakai oleh Tuhan, tapi seringkali kita tidak sadar ternyata di tengah-tengah perkembangan gereja yang pesat, ada konflik di tengah-tengah gereja, tapi kita tidak menyadarinya. Konflik itu apa saudara? Konflik di antara yang senior dengan yang junior, seringkali ada, tapi tidak disadari oleh jemaat. Makanya hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Filipi dikatakan bahwa, kita lihat di Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Next. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hari ini banyak orang tidak sadar di dalam pelayanan mereka lupa ada satu tujuan, yaitu mempermuliakan Tuhan di dalam pelayanan. Pelayanan banyak anak muda itu baik. Tetapi kita harus ingat, anak-anak muda ketika kita sedang pelayanan, jangan menjadi sombong. Jangan lupa kalau gereja ini bisa ada hari ini bukan karena adanya anak muda saja. Tetapi para senior, orang-orang yang sudah lebih dulu melayani, mereka adalah cikal bakal gereja bisa maju. Tuhan sedang mengingatkan bagaimana jemaat Filipi, mereka jemaat yang maju. Tetapi ada konflik. Kalau ada konflik, ada perpecahan, bagaimana gereja bisa maju? Hari ini kita mau belajar, anak-anak muda dan orang-orang yang sudah senior harus ada kerjasama mencapai satu tujuan. Kita lihat di Filipi tadi dikatakan di ayat kedua, dikatakan bahwa kita harus ada dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan ada perpecahan di dalam pelayanan. Seringkali kita kalau dalam pelayanan, kalau sudah sering pelayanan, dipakai Tuhan di mana-mana, sombong itu selalu ada. Sehingga membuat kita lupa diri dan lupa bahwa kita harus merendahkan diri. Kita tahu gereja kita sekarang berbicara tentang ada satu tema yang baru, berbicara tentang ada perubahan hidup di dalam karakter kita. Adakah kita sekarang ini karakter kita sudah diubahkan seperti karakter Tuhan? Gereja kita selama hampir 16 tahun selalu berbicara dan menekankan tentang karakter Kristus. Betapa pentingnya karakter Kristus itu diingatkan kepada setiap jemaat dengan satu tujuan agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Banyak orang hari ini tidak mau serupa dengan Tuhan. Mereka lebih suka dengan gaya mereka di dalam dunia memimpin pelayanan, lupa bahwa Tuhan itu harus menjadi model, menjadi contoh yang harus kita teladani. Gereja kita juga ada di dalam tahun 2023 ini punya satu resolusi yang luar biasa, yaitu menjadi inspirasi bagi semua orang. Setiap kita jemaat Tuhan hari ini harus menjadi inspirasi. Biarlah orang melihat kita, mereka boleh melihat Tuhan dan mereka mau mengikuti kita karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian juga ada dikatakan bahwa hidup kita sekarang bukan hanya di dalam dimensi dunia. Gereja ini sedang ingin membawa saudara dan saya masuk dimensi yang lebih dalam, masuk di dalam dimensinya Tuhan, berbicara tentang kasih, tentang kekudusan, tentang hidup benar. Tapi berapa banyak hari ini orang yang di dalam pelayanan tidak mau hidupnya kudus, tidak mau hidupnya suci, tidak mau saling mengasihi sehingga terjadi konflik di dalam gereja. Bagaimana pelayanan kita mau berjalan dengan baik kalau ada konflik, saudara? Bagaimana Paulus sedang menasihatkan jemaat di Filipi, sama dia sedang menasihatkan saudara dan saya ketika kita sedang dalam pelayanan. Pelayanan bukan berbicara tentang kita tampil, saudara. Kita ada di panggung, kita menyanyi sebagai WL, singer, penyambut tamu yang bisa dilihat orang, tidak. Pelayanan berbicara tentang bagaimana saudara sebagai jemaat pun ketika duduk diam, berdoa, mendukung setiap pelayanan, kita adalah pelayan Kristus. Artinya hari ini kita harus kerjasama. Anak-anak muda terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang spektakuler karena mereka punya kemampuan, mereka punya intelektual, mereka punya kecerdasan yang berbeda, mereka punya tenaga yang berbeda. Sehingga setiap gereja bisa maju karena ada turut campur anak-anak muda yang energik. Tetapi jangan sombong. Banyak anak-anak muda sekarang dia lupa karena asik sibuk pelayanan, merasa pelayanannya berhasil, menjadi sombong dan menghina, meninggalkan orang-orang yang lebih senior. Gereja kita bisa ada itu karena para senior yang merintisnya dari awal. Kita harus ingat itu. Jangan ada
konflik, jangan ada pertengkaran, tetapi ciptakan persatuan karena itu yang Tuhan mau. Kalau kita sombong, pasti hancur. Kita sudah lihat berapa banyak orang yang sombong. Pasti hancur dan binasa. Kita lihat satu firman Tuhan di sini dikatakan bahwa di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya sombong, saudara. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau mau pelayanan kita berhasil, kita mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang baik, jangan pernah sombong di dalam pelayanan kita. Satu kali saya diingatkan Tuhan, saya pernah mengalami masalah ini. Pernah satu kali saya di dalam pelayanan, saya ternyata tanpa menyadari masuk di dalam jebakan iblis, yaitu apa? Terlalu semangat melayani, lupa mengabaikan orang-orang di sekeliling saya. Iblis memberikan kita cobaan itu menggeser cara pandang kita itu sedikit, saudara. Tidak mungkin langsung banyak, membuat kita langsung berpaling. Sedikit, tapi tanpa kita sadari kita sudah jauh. Satu kali dalam pelayanan saya coba untuk menata sebuah pelayanan dan kita tahu semua orang mau gereja itu maju. Semua kita mau pelayanan kita berhasil. Tetapi kalau kita memaksakan keinginan kita dan menyakiti orang lain, itu artinya kita tanpa sadar kita sedang sombong, memakai kepintaran kita, tidak mau mengandalkan caranya Tuhan. Seringkali anak-anak muda kita ini terlalu energik, terlalu semangat. Saya mengalami sehingga menyakitkan orang lain. Dan tanpa saya sadari perpecahan itu ada. Walaupun kelihatan gereja itu maju, mulai rame, mulai banyak perubahan-perubahan, tetapi orang di dalamnya sedang bobrok, sedang sakit hati tanpa kita sadari. Pelayanan kita ternyata tidak dinikmati Tuhan, tetapi dinikmati diri sendiri. Kita sedang diingatkan di dalam firman Tuhan ini bahwa di dalam pelayanan jangan cuma bangga dinikmati oleh manusia. Kita manusia senang dinikmati orang lain. Woi, hebat pelayananmu berhasil. Woi, kamu pintar main musik. Woi, senyummu bagus sekali. Suaramu indah. Kita senang dinikmati orang. Dan kita senang untuk dinikmati. Tapi berapa banyak pernahkah kita merenungkan, adakah pelayanan kita ini bisa dinikmati Tuhan? Sedikit orang yang berpikir seperti itu, saudara. Istri saya ngambil contoh yang gampang di dalam keluarga saya, istri saya. Seorang istri saya ini adalah Kristen dari kecil, dari lahir. Dia bercerita kepada saya bahwa dari kecil dia pelayanan sampai umur 32 tahun. Dia seorang pemain tamborin, pelayanannya gereja, rajin sekali. Tetapi baru mata rohaninya dicelikkan Tuhan ketika dia ingin terlibat di dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang mau merendahkan diri. Bagaimana dia bilang selama 32 tahun dia melayani tamborin karena dia merasa kalau ada dia pelayanan itu berhasil. Kalau tanpa dia tidak bisa gereja itu maju. Bayangkan saudara. Ini yang membuat dia jatuh di dalam Tuhan. Ini yang membuat dia jatuh di dalam pelayanan karena sombong. Makanya dikatakan dalam Amsal 15, kita buka lagi di Amsal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau engkau sombong, gampang Tuhan untuk menggeser kita, saudara. Bagaimana istri saya ketika setelah kami menikah, istri saya diizinkan Tuhan untuk sakit. Melalui sakit itulah dia diproses Tuhan, dicelikkan matanya, disadarkan Tuhan bahwa selama ini pelayanannya cuma untuk menikmati pujian manusia. Tidak pernah Tuhan berkenan dengan apa yang dia lakukan. Sehebat apapun dia menari di hadapan jemaat, jemaat terhibur. Dia bangga, tapi Tuhan tidak pernah bangga dengan pelayanannya.
Tetapi melalui sakit yang Tuhan izinkan, dia mendapatkan penyakitnya di mana tulangnya sakit semua. Terbaring lemas, tidak bisa pelayanan. Disitulah dia menyadari bahwa ternyata yang menyenangkan hati Tuhan itu lebih penting daripada menyenangkan hati manusia. Pujian manusia seringkali itu palsu di hadapan kita. Seringkali manusia memuji karena ada maunya. Tapi kalau pujian dari Tuhan itu tulus untuk kebaikan kita. Kalau hari ini kita di dalam pelayanan kita diizinkan Tuhan, diproses Tuhan melalui sakit, melalui masalah, melalui hal apapun yang menyakitkan kita, percayalah Tuhan mau kita lebih baik. Kita lihat di dalam Filipi ini dikatakan bagaimana Rasul Paulus, kita lompat ke ayat pertama. Di Filipi pertama ayat yang ke-12 dan ke-13, bagaimana Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa pelayanannya berhasil, sekalipun dia harus dipenjara, dia tetap mengucap syukur. Sekalipun pelayanannya itu berhasil, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Tetapi dia tetap difitnah, dia tetap mau memuji Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Hari ini berapa banyak orang yang bangga melayani Kristus sekalipun kita dihina, sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita tidak diuntungkan. Berapa banyak? Banyak orang pelayanan itu karena ada motivasi, cari keuntungan, cari koneksi, cari berkat. Itu tidak salah. Itu tidak salah, saudara. Engkau cari berkat di gereja. Tetapi caramu memakai Tuhan sebagai alatmu untuk memperkaya dirimu, itu yang salah. Adakah hari ini kita mau bangga dan tetap setia di dalam pelayanan kalau ketika kita melayani kita malah tambah rugi? Adakah kita mau setia? Bagaimana kita mau belajar? Rasul Paulus mengatakan dia tetap bangga. Sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun dia rugi. Tetapi ketika firman itu disampaikan, ketika gereja itu maju, ketika pelayanan itu berhasil, itu jauh lebih baik karena Tuhan sedang menikmati pelayanan kita. Kita lihat lagi kembali ke dalam Filipi 2, ayat yang ke-3 dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri.